Yang mabak. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Alfiya bin Malik Taudih wa Bayan karya Abu Muhammad Sa'id Ibn Abdul Hadi hafizahullah ta'ala. Kita di pertemuan ini adalah pembahasan maf'ul ma'ah terakhir dari maf'ul, jenis terakhir dari maf'ul. Setelahnya kita akan masuk di pembahasan al-istithna. Pembahasan al-istithna dan al-istithna juga adalah pembahasan yang alhamdulillah sudah biasa kita ambil. Jadi nanti kalau ada kesulitannya itu jadi mudah insyaallah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Sa'id bin Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizallahu ta'ala, al-maf'ulu ma'ah. Al-maf'ulu ma'ah wasmun mansubun ba'da wawin bima'na ma'a wa qablahu fi'lun aw ma fihi ma'na al-fi'li wa hurufuhu. Al-ismu akhrajal fi'la fanahu la ta'kulis samaka wa tashrabal labana la yuqalu tashraba maf'ulun ma'ahu li'annahu fi'lun. Wa ahraja aidan al-jumlah nahu ji'tu wasyamsu tali'atun fahadha wa in kana ma'nahu al-maji'a ma'a tulu'i syamsi illa anna ba'dal wawi jumlatan fala yuqalu huwa maf'ulun ma'ah. Ba'da wawin bima'na ma' ahraja ma law kanatil wawu atifatan nahu takhasama zaidun wa amrun fala yasluhun nasbu li'anna takhasama tadullu alal musyarakati fata'ayyana al-atfu wa qabala fi'lin aw ma fihi ma'na al-fi'li wa hurufuhu ahrajanahu kullu rajulin wa dai'atuhu fayajibu ar-raf'u li'anna al-wawa lam yataqaddamha fi'lun wa nahu hadha laka wa abaka wa in taqaddamat jumlatun lakin laysa fiha fi'lun wala ma fihi ma'nahu wa hurufuhu. Baik. Jadi sebelum beliau baca bait syair Ibnu Malik, beliau berikan dulu keterangan terkait dengan maf'ul ma'ah, karena ini dibutuhkan disebabkan Ibnu Malik menyampaikan maf'ul ma'ah itu dalam 5 bait saja, jadi sedikit sekali. Kata beliau al-maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah wasmun mansubun ba'da wawin bima'na ma'ah. Ini sudah jelas ya dari buku sebelum dasar. Dia isim mansub setelah waw yang bermakna ma'ah. Wa qablahu fi'lun aw ma fihi ma'na al-fi'il wa hurufu. Sebelumnya ada fi'il, ini syarat dari maf'ul ma'ah. Sebelumnya ada fi'il atau yang ada padanya makna fi'il dan hurufnya, yaitu isim beramal-amalan fi'il. Isim ini mengeluarkan fi'il tentunya, karena maf'ul ma'ah itu harus isim. Dan di sana juga ada kata yang bermakna bersama, tapi setelahnya fi'il. Dan maf'ul ma'ah itu harus isim, mengeluarkan fi'il. Contoh, la takulis samaka wa tashrobal labana. Antum baca tashroba, berarti itu mansub. Waw situ adalah waw ma'iyah. Dinasab fi'il mudhari'nya dengan an. Kan begitu? Bukan mansub karena sebagai maf'ul ma'ah, karena dia fi'il. Dia adalah fi'il. La yuqal, tidak dikatakan wa tashrob maf'ul ma'ah, enggak. Kenapa? Li'annahu fi'ilun, kan dia adalah fi'il. Itu ketentuan. Wa akhraja aidan al-jumlah, keluar juga jumlah, kan dia harus isim. Isim jamid. Contohnya ji'tu wasyamsu tali'atun. Kalau ini wawunya waw haliyah. Iya, kalau setelahnya isim dan dia adalah berupa jumlah, bukan berupa mufrad, maka wawunya waw haliyah. Iya, dalam keadaan. Jadi bukan bersamaan. Iya. Jadi ji'tu wasyamsu tali'atun, ini kan jumlah. Jumlah fi ismiyah. Karena setelah waw haliyah jumlah ismiyah. Fahada wa in kana ma'nahu al-maji'a ma'atulu isyams. Ini walaupun artinya datang itu bersamaan dengan terbitnya matahari, illa anna ba'dal wawi jumlah. Hanya saja setelah waw itu jumlah, fala yuqal huwa maf'ul ma'ah, maka tidak dikatakan dia sebagai maf'ul ma'ah. Iya kan? Iya. Wa ba'da wawin bima'na ma'a. Kemudian ada ketentuan tadi setelah waw yang bermakna ma'a bersama. Ini akhraja ma law kanatil waw atifah. Tentunya ini mengeluarkan apa yang waw itu kalau dia waw ataf.
Contoh yang beliau katakan taqasama Zaidun wa Amrun. Tidak cocok di sini nasab. Kan namanya taqasam, saling berdebat, ya, saling bertikai, itu menunjukkan atas musyarakah, berserikat. Maka pasti atop di sini. Karena tadi itu tidak menunjukkan berserikat. Ya, kan tidak cocok. Antum bilang begini, taqasama Zaidun. Zaid berselisih, Zaid berdebat, Zaid bertikai. Bisa nggak begitu? Kan nggak bisa. Harus ada apa? Lawannya. Paham kan? Ini sebenarnya keluar dengan kata juga umdah. Kan maf'ul ma' ini kan fadlah. Sebenarnya ini sudah keluar dengan kata apa? Umdah. Ini umdah ini. Walaupun setelah waw tapi umdah. Yang nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Wa qablahu fi'lun aw ma fihi ma'nal fi'il wa hurufu. Sebelumnya ada fi'il atau apa yang ada padanya makna fi'il dan hurufnya. Ini akhraja kullu rajulin wa doi'atuh. Setiap orang dan bersamaan dengan doi'anya. Yang dia lakukan, dia kerjakan. Maka wajib rofa ini wa doi'atuh. Kenapa? Li'annal wawa lam yataqaddamaha fi'ilun. Itu masalahnya di sini. Karena waw di sini tidak diawali oleh apa? Fi'il. Iya kan? Kan kullu rajulin, tidak ada fi'il. Tidak ada pula di situ isim beramal-amalan fi'il. Iya. Fayajib rofa, maka wajib rofa di sini. Karena waw tidak diawali oleh fi'il. Wanah dan contoh lain. Hada laka wa abak. Ini wa in taqaddamat jumlatun. Walaupun ada jumlah sebelumnya. Lakin laisa fiha fi'lun wala ma fihi ma'nahu wa hurufu. Akan tapi tidak ada sebelumnya fi'il. Tidak ada pula yang sebelumnya adalah apa? Makna fi'il atau apa? Hurufnya. Ini hada walaupun makna fi'il ya, asyiru. Hada kan ada makna fi'il yaitu asyiru, saya berisyarat. Tapi tidak ada hurufnya. Tidak ada apa? Hurufnya. Harus ada makna fi'il dan apa? Hurufnya paling tidak begitu. Jelas kan? Ini yang belum katakan. Terus Thumma qala Ibnu Malik rahimahullahu taala yunsabu talil wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wa tariqa musri'ah. Ini bait pertama yang beliau sebutkan dalam maf'ul ma'ah. Yunsabu talil wawi maf'ulan ma'ah. Dinasab yang terletak setelah waw sebagai maf'ul ma'ah. Pinah pada contoh siri wa tariqa musri'ah. Ini gampang sekali, ini contohnya. Terus Qala syarih yunsabu ma yalil wawa maf'ulan ma'ahu nahu siri wa tariqa musri'ah wa tariqa maf'ulun ma'ah. mudah sekali. Dinasab apa yang terletak setelah waw yang sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya siri wa tariqa musri'ah. Fatariq maf'ul ma'ah. Tentunya sangat mudah bagi kita yang sudah buku ini. Sudah tahap yang tinggi. Terus Thumma qala an-nadhim bima minal fi'li wa shibhihi sabaqa dan nasbu la bil wawi fil qawlil ahaq. ini dia menjelaskan siapa menasabnya. Itu dengan apa yang merupakan fi'il atau yang menyerupainya, yang mendahuluinya. Itu dan nasbu la bil wawi. Ini nasab dengan itu. Paham kan? Nasab itu dengan itu, yaitu dengan fi'il atau apa yang menyerupai fi'il yang ya dari isim beramal-amal fi'il. La bil wawi. Jadi nasabnya itu bukan dengan waw. Nasabnya itu bukan dengan waw. Iya. Bukan dengan waw. Fil qaulil ahad. Tapi belum berkata pada pendapat yang kuat. Artinya ini mengisyaratkan ada apa? Khilaf. Siapa yang menasab itu kata setelah waw maf'ul ma'a itu. Terus Qala syari an-nasibu lima ba'dal wawi huwal mutaqaddimu minal fi'li aw shibhi. Lianna ba'dhan nuhat yaqul an-nasibu huwal waw wa hadha al-qawlu marjuhun. Bima minal fi'li wa shibhi sabaqa yufidu anna al-fi'la wa shibhahu yakunu mutaqaddiman fala yajuzu an yataqaddama al-maf'ulu ma'ahu wa hadha bil ijma'. Masya Allah. Yang menasab terhadap apa yang setelah waw, dialah adalah yang sebelumnya dari fi'il atau menyerupainya. Karena sebagian ahli nahwu berkata penasabnya dialah waw. Dan ini pendapat yang marju. Marju artinya tidak roji. Iya, marju artinya tidak roji. Iya.
bima minal fi'li wa syibih sabaqa, ini memberikan faedah ya, bahasanya fi'il dan yang menyerupainya itu dia di depan. Maka ndak boleh maf'ul ma' itu dikedepankan, ini berdasarkan kesepakatan. Beda maf'ul bi ya. Maf'ul bi boleh di depan. Ya kan? Kalau maf'ul ma' ndak boleh di depan, kan harus diawali oleh fi'il atau apa yang semakna dengan fi'il dan hurufnya. Terus ثم قال الناظم وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مدمر بعد العرب. Ini tambahan untuk kita di sini. Kalau itu tadi pembahasan biasa. Iya. Ini tambahannya. Kata beliau wa ba'da ma istifhamin au kaifa nasab bi fi'li kaunin mudmarin ba'd. Faedah luar biasa ini. Dan setelah ma istifham atau setelah kaifa juga dinasab dengan fi'il kaun. Tapi dinasab dengan fi'il apa? Fi'ilnya kaun, itu kana beserta pecahannya, yang disembunyikan menurut sebagian orang Arab. Kan masalahnya begini, kalau ada mansub setelah kaifa, ada mansub setelah ma, nah mana fi'ilnya? Paham kan? Oh ternyata fi'ilnya apa? Mahdhuf, fi'ilnya kaun, yaitu kana dan pecahannya. Paham ya? Nah, ini yang belum sampaikan di sini. Terus قال الشارح أي يأتي المفعول معه بعد ما وكيف وليس قبله فعل أو شبهه نحو ما أنت وزيدا وكيف أنت وزيدا. ini masalah. Paham dah? Jadi kalau antum dapat, antum sudah tahu i'rabnya ini. Ini mengeluarkan apa yang kita katakan tadi. Harus fi'il atau serupa dengan fi'il. Ternyata dikecualikan. Ma dan kaifa. Jadi kata beliau, data maf'ul ma setelah ma dan kaifa. Dan tidak ada sebelumnya fi'il atau syibhu. Contohnya ma anta wa zaidan. Seharusnya tidak bisa ini. Tidak bisa. Wa kaifa anta wa zaidan. Seharusnya tidak bisa ini. Tapi di sini datang dia. Terus وكما قال الناظم تقدر كان مدمرة نحو ما أنت وزيدا أي ما تكون وزيدا. ما استفهامية في محل نصب خبر مقدم وتكون فعل مضارع اسم مستتر اسمها مستتر تقديره أنت والواو واو مائية وزيدا مفعول معه. ومثله كيف أنت وقصعة من ثريد أي كيف تكون وقصعة من ثريد. بعض العرب يفهم منه أن أكثر العرب يرفعون نحو ما أنت وزيد وكيف أنت وقصعة من ثريد ويكون من أتف المرفوع على المرفوع. Nah, kali ini jelas. Kata beliau sebagaimana dikatakan oleh An-Nadhim rahimahullah, ditakdirkan kana. Kan kaun fi'il tadi tak? Kana. Mudmaratan yang disembunyikan. Nah ma anta wa zaidan. Ay ma takunu wa zaidan. Paham kan? Itu dia. Ma istifhamiyah berada dalam kedudukan nasab, khobar muqaddam. Sementara takunu fi'il mudhari, isimnya mustatir, takdirnya anta. Makanya hilang antanya kan? Wawnya waw ma'iyah. Zaidan adalah maf'ul ma'ah. Zaidan adalah maf'ul ma'ah. Semisal dengannya kaifa anta wa qas'atan min sanid. Yaitu kaifa takunu wa qas'atan min sanid. Sebagian orang Arab berarti dipahami darinya, kebanyakan orang Arab merofaknya. Seperti ma anta wa zaidun. Itu kebanyakan orang Arab. Kaifa anta wa qas'atun min saridin wa yakunu min atfil marfu alal marfu. Kalau ini berarti atop marfu atas marfu. Karena boleh atop dohir terhadap domir munfasil. Yang tidak boleh itu kan atop kepada domir muttasil. Tak seperti antum bilang kumtu wa zaidan. Tidak boleh antum bilang kumtu wa zaidun. Paham kan? Itu ya tidak boleh. Tapi kalau antum bilang kumtu anta, kumtu ana, wa zaidun boleh. Karena sudah dipisahkan oleh domir munfasil. Terus ثم قال الناظم والأتف إن يمكن بلا ضعف أحق والنسب مهتار لدى ضعف النسق والنسب إن لم يجز الأتف يجب أو اعتقد إدمار عامل تسب. Ini terkait dengan keadaan isim yang terletak setelah waw ini. Kata beliau wal atfu in yumkin bila dha'fin ahad. Atau jika dimungkinkan dan tidak ada kelemahan, ahad dia lebih berhak. Lebih berhak diatopkan jika memungkinkan tanpa adanya kelemahan. Karena itu asal.
Tapi wan nasbu mukhtarun lada dha'fin nasab. Tapi beliau katakan nasab lebih dipilih ketika lemah jika dijadikan sebagai atop nasak. Tahu atop nasak ya? Atop yang pakai perantara huruf atop. Jadi ketika dijadikan huruf atop itu lemah, pilih nasab. Pilih nasab kan ini sudah keluar dari asal. Terus wan nasbu illam yajuz al-atfu yajib. Masya Allah. Nasab jika tidak bisa dijadikan atop, wajib nasab. Paham kan? Wajib nasab. Yaitu wajibun nasbu illam yajuzil atf. Wajib nasab kalau tidak boleh atop. Tidak boleh atop. Awi takid idmaru amilin tusibe. Atau yakinlah bahwa ada amil yang disembunyikan. Maka engkau telah benar. Maka engkau telah benar. Ini yang beliau sebutkan sebagai penutupnya. Terus. قال الشارح الأصل في هذا الباب الأطف فإن أمكن الأطف بلا ضعف فيكون الأطف أرجح وإن أمكن بضعف فالراجح النسب وإن لم يمكن الأطف فيجب النسب وخلاصة هذا الكلام أن لنا 5 حالات أولا وجوب النسب وذلك إذا كان ما بعد الواو لا يمكن أن يشارك ما قبلها nahu dzakartu wal misbaha fal misbaha la yudzakir. Tsaniyan wujubur raf'i idza syaraka ma ba'dal wawi ma qablaha biduni musahabatin nahu jaa zaidun wa muhammadun ba'da. Ini kan sudah dari buku dasar Anda sampaikan ini dari Miftah. Pertama, beliau berkata asal dalam bab ini atop. Kalau memungkinkan atop tanpa ada kelemahan, maka jadilah atop lebih roji. Tapi kalau mungkin tapi lemah, maka lebih roji nasab. Kalau tidak mungkin atop, ya tentunya wajib nasab. Berarti kesimpulan pembicaraan, berarti kita memiliki 5 keadaan untuk ini. Pertama wajib rofa. Nah, wajib nasab. Pertama wajib nasab. Kapan demikian itu? Kalau setelah waw tidak mungkin berserikat dengan sebelum waw. Ini wajib nasab. Ini sudah saya katakan di awal ini. Dari buku dasar. Wajib nasab. Jika apa yang setelah waw tidak mungkin berserikat dengan apa yang sebelum waw. Contohnya, dzakartu wal misbaha. Maka al-misbah tidak mungkin dia melakukan murojaah. Dia hanya menerangi. Tidak berserikat. Kedua wajib rofa. Ini kalau berserikat apa yang setelah waw dan sebelum waw. Paham kan? Jadi kalau bisa berserikat, apa yang setelah waw dan sebelum waw, tanpa ada makna musahabah. Tanpa ada makna bersama. Karena kalau bersama maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Contoh, ja'a Zaidun wa Muhammadun ba'dah. Kenapa belum tambahkan kata ba'dah? Karena kalau bersama masuk. Kalau bersama apa? Hukumnya apa? Masuk. Antum bilang, ya Muhammadan. Kan begitu kan? Makanya belum tambahkan kata ba'dahu setelahnya. Muhammad setelahnya. Supaya tidak ada makna bersama. Supaya tidak ada makna bersama. Makanya di sini atop. Terus. Thalithan tarajjuhur raf'i nahu jaa zaidun wa khalidun li jawazihi biduni dha'fin. Rabi'an tarajjuhun nasbi. وذلك إذا أمكن الأطف مع ضعف إنه ذاكرت وزيدا لأنه لا يطف على الضمير المرفوع غالبا إلا مع وجود الفاصل. خامسا امتناع الوجهين وذلك إذا امتنعت المشاركة والمصاحبة نحو ألفتها تبنا وماء باردا لأنك لو أطفت جعلت الماء يؤلف ولو قلت الواو للمائية وما مفعول معه فلا يصلح لأن الماء لا يصاحب التبن فيكون إعرابه الماء مفعولا لفعل محذوف وتقديره ألفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. Baik. Yang berikutnya adalah tarajjuh rofa. Lebih roji dibaca rofa. Jadi ini lebih roji dibaca rofa. Kapan? Nah, contoh dulu, ja'a Zaidun wa Khalidun. Karena boleh saja atop tanpa ada kelemahan. Boleh atop tanpa ada kelemahan. Makanya beliau katakan ini ya lebih roji dibaca atop. Lebih roji rofa.
ikut sebelumnya. Sebenarnya kalau bilang lebih roji rofa bahaya nanti. Bagaimana kalau sebelumnya nasab atau sebelumnya jer? Kalau dikatakan lebih roji rofa, lebih roji atof, kan lebih bagus kan? Lebih roji dibaca atof. Supaya nanti kalau sebelumnya rofa, nasab atau jer, berarti dia ikut kepada sebelumnya. Dia ikut kepada sebelumnya. Iya, karena atof itu asal. Karena atof itu adalah apa? Asal. Iya. Kemudian tarajjuhun nasbu. Lebih roji dibaca nasab. Sebagai maf'ul ma'ah. Wadzalika idza amkana al-atfu ma'a dhafin. Demikian itu mungkin diatofkan tapi ada dhaf, ada kelemahan. Bisa atof tapi lemah, tidak terlalu kuat. Seperti dzakartu wa zaidan. Kenapa bisa lemah ini? Atofnya li'annahu la yutaf 'ala dhamiril marfu' ghaliban illa ma'a wujudil fasil. Ini bentuknya. Karena tidak diatofkan kepada dhamir marfu muttasil ya. Marfu muttasil kebanyakannya. Illa ma'a wujudil fasil, kecuali bersamaan dengan adanya apa? Fasil, pemisah. Paham kan? Kalau ditambahkan marfu muttasil lebih bagus. Iya, karena kalau marfu munfasil boleh. Marfu munfasil boleh. Jadi ini marfu muttasil. Kemudian tidak boleh dua-duanya. Tidak boleh dua-duanya. Iya. Tidak boleh atof. Apa ini? Iya. Tidak boleh dua-duanya. Tidak boleh apa berarti? Tidak boleh nasab, tidak boleh rofa. Berarti diapain? Hah? Paham ini? Iya. Tidak boleh apa dibilang? Hah? Lihat kata belum. Wadzalika idam tana al musyarakah wal musahabah. Demikian itu kalau tidak bisa musyarakah, berarti atof, tidak boleh musahabah, berarti maf'ul ma'ah. Paham kan? Tidak boleh rofa, tidak boleh mansub, tapi maf'ulun ma'ah. Nah, alaf tuha tibnan wa ma'an baridan. Kenapa di sini tidak boleh atof dan tidak boleh musahabah? Lianna kalau atofta, demikian itu kalau antum atofkan, ja'al tal ma'a yu'lafu, maka antum juga jadikan air sebagai yu'lafu. Kan ini kan kamu campur dia, iya, tibnan wa ma'an baridan. Kamu campur dia dengan tiben dan air yang dingin. Kalau antum atofkan berarti antum campurkan air dan itu. Tapi walau kulta al-waw malil ma'iyah, ini masalah. Kalau antum katakan wawnya bersama, ma-nya adalah maf'ul ma'ah, tidak cocok juga. Kenapa bisa? Li'anal ma'a la yusahibut tibn. Karena ma'a itu tidak bisa tidak bersamaan dengan apa? At-tibn. Apa itu at-tibn? Apa maknanya at-tibn? Tibnun? Tibnan. Lagi artinya jerami. Iya. Jerami, rumput kering. Atau kita kenal dengan ilalang. Iya, yang kita kenal dengan ilalang. Rumput kering. Karena rumput kering itu tidak akan bercampur dengan apa? Air. Ini kan namanya rumput kering pasti berada di atas air. Di atas permukaan air. Kalau ada rumput ditaruh di air, rumput kering, maka dia tidak akan bersama dengan air. Makanya katanya tidak bisa juga waw musahabah. Waw ma'iyah. Fayakunu i'rabul ma, kalau begitu apa i'rabnya? Maf'ulan li fi'ilin mahdhuf. Kalau begitu kita i'rab mansub untuk fi'il mahdhuf. Inilah belum katakan tadi au itakid idmaru amilin tusib. Jadi dia mansub tapi maf'ulun bih untuk fi'il mahdhuf. Artinya berarti sekarang kita ditambahkan keadaan ketiga. Paham kan? Kan sebelumnya wajib nasab, boleh rofa, boleh nasab. Keadaan ketiga sekarang adalah wajib nasab, tapi bukan sebagai maf'ul ma'ah, bukan juga sebagai hal, tidak bisa.
Kan ada waw kan? Bukan sebagai maf'ul ma'ah. Tapi sebagai apa? Maf'ul bi. Untuk fi'il yang dihilangkan. Maka yang belum bilang tadi, itakid. Yakinilah. Idmaru amilin tusib. Yakinilah ada yang disembunyikan amil, maka kamu akan benar. Kamu akan benar. Jika tidak bisa sebagai maf'ul ma'ah, jika tidak bisa sebagai juga atof, ya, maka itu dia. Jadi imtina'ul wajahain sekarang kita sudah tahu berarti. Atof dan maf'ul ma'ah. Paham kan? Imtina'ul wajahain berarti tidak boleh dua sisi, yaitu tidak boleh atof, tidak boleh maf'ul ma'ah. Maka jadikanlah dia maf'ul bih untuk fi'il mahdhuf. Jadikan dia sebagai maf'ul bih untuk fi'il yang mahdhuf. Iya. Jadi i'rabnya al-ma' di sini maf'ulan. Kalau dibilang maf'ulan maksudnya maf'ul bih. Karena tidak boleh mutlakkan sebagai maf'ul kecuali maf'ul bih. Jadi jadikan dia maf'ul, maksudnya maf'ul bih untuk fi'il mahdhuf. Takdirnya alabtuha tibnan wasaqaituha ma'an barida. Saya campur dia dengan rumput, yaitu tanah. Saya campur dia dengan rumput. Bisa tanah itu yang dia campur kalau untuk bangun rumah ya. Karena mereka biasa campur dengan bangun rumah. Tapi bisa juga ini makanan hewan. Kalau makanan hewan berarti ya rumput itu dicampur dengan air, tuangkan air untuk dia makan dan sekaligus minum. Sekaligus minum. Wasaqaituha ma'an baridan, dan saya tuangkan, saya menuangkannya dengan air yang dingin. Dan saya menuangkannya dengan air yang dingin. Jadi itu maf'ul bih. Maf'ul bih untuk fi'il apa? Mahdhuf. Ini keadaan-keadaan dan ini sudah lengkap. Sudah lengkap. Dari apa yang kita ambil di kitab dasar. Jadi kalau ada kata ndak, dia bisa berserikat, berarti atof. Ada kata ndak bisa berserikat, berarti maf'ul ma'ah. Terus ada kata ndak bisa berserikat, ndak bisa atof, berarti maf'ul bi untuk fi'il mahdhuf. Ini keadaan ketiga dan ini yang paling terakhirnya. Ini yang paling terakhirnya. Iya, alhamdulillah. Ini sudah paling tinggi. Keadaan kata yang setelah waw. Setelah itu al-istithna. Kita baca dulu awalnya. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى الاستثناء أركان الاستثناء ثلاثة أولا مستثنى ثانيا مستثنى منه ثالثا أداة استثناء ويكون الاستثناء تاما إذا وجد المستثنى منه سواء كان المستثنى منه اسما ظاهرا نحو ما قام القوم إلا زيدا أو ضميرا نحو قاموا إلا زيدا. وإذا هذف المستثنى منه يكون ناقصا نحو ما قام إلا زيد ولا يكون إلا منفيا. وإذا تقدم على جملة الاستثناء نفي أو استفهام أو نهي فهو استثناء منفي. وإذا لم يتقدم عليه شيء فهو استثناء مثبت أو موجب. Mutsbatun. Baik. Ini memberikan gambar untuk kita. Kalau antum mau ngajar kamu mustatna harus duluan ini. Istilah-istilahnya. Kalau tidak maka akan sulit dipahami. Tahu kan? Jadi harus dahulukan istilah-istilah yang ada dalam mustatna sebelum masuk pembahasan. Semua yang mau menjelaskan mustatna pasti seperti ini dulu. Lihat kata bola istithna. Rukun istithna itu ada 3 rukun dasarnya. Ada mustatna, ada mustatna minhu, ada adatul istithna. Ini rukun dasarnya. Dan bisa mustatna itu taman kalau ada mustatna minhu. Sama saja apakah mustatna minhunya isim dohir seperti maqamal qaumu illa zaidan atau dhamir qaumu illa zaidan. Paham kan? Jika dihilangkan mustatna minhunya maka dia namanya nakis. Ini kan istilah lagi nah? Istilah susunan kalimatnya. Nah maqama illa zaidun wala yakunu illa manfiyan, dan kalau dia nakis pasti manfi. Wa idza taqaddama ala jumlatil istithna nafyun aw istifham aw nahyun, kalau mendahului istithna itu atas jumlah dalam istithna itu adalah penafian atau istifham atau nahi, maka itu namanya istithna manfi. Jadi namanya satu ya, apapun mendahuluinya.
Makanya idza taqaddama alaihi nafyun aw shibhu. Jika di awal penafian atau yang menyerupainya, maksud istifham atau nahi. Kan namanya juga manfi. Kalau tidak diawali oleh sesuatu apapun, tidak ada nafi, tidak ada istifham, tidak ada nahi, maka ini istitsna mutsbat atau mujab. Disebut mutsbat atau apa? Mujab. Ini istilah-istilahnya. Istilah dasar ini kan. Istilah dasarnya. Sisa nanti mungkoti muttasil. Paham kan? Ini yang sudah saya kasih memang dari buku dasar. Nah, setelah itu belum mulai masuk di bait syair pembahasan, itu insya Allah kita ambil di pertemuan kita besok. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Mana itu? Fi mahalli nasbin khobar muqaddam wa takunu baik. Mau dia bilang khobar muqaddam ya, fi mahalli nasbin khobar muqaddam. Baik. Itu butuh ditanya kepada penulis, salah cetak atau sudah pas. Dah? Oh, yang antum tanya kenapa enggak fi mahali? Oh, Masya Allah. Cocok, enggak perlu tahu ditanya. Baru hampir saya tanya padahal jelas. Khobar takun tuh. Khobar takun fi mahali apa? Nasbin kan. Hampir. Alhamdulillah. Belum dikirim, baru difoto. Jadi fi mahali nasbi khobarnya takun. Kan anta masuk di takun. Anta sudah masuk kan di takun. Ya kan takdirnya apa? Ma anta zaidun, lihat. Ma takunu wa zaidan. Ma takunu wa zaidan. Anta sudah ada di takun. Yang isimnya jadinya kan. Berarti ma adalah khobar. Fi mahali nasbi. Khobar takun. Khobarnya siapa? Takun. Bukan khobar mubtada. Bukan khobarnya mubtada. Paham kan Yusuf? Kalau khobarnya mubtada, fi mahali rof'in. Ini kan khobarnya siapa? Kana. Khobar takun. Fi mahali nasbin. Kan boleh khobar takun di ke depan. Dah? Yaitu tinggal diterangkan khobarnya takun. Dah? Ada lagi? Baik. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha